diatur tentang bantuan sosial. Nah itu, bantuan sosial tidak boleh beredar. Boleh beredar, tapi harus diatur. Di kampanye boleh apa enggak? Yang ngomong kan lagi rame nih kebetulan nih, di DPR disebut-sebut ketua KPU memantau monitoring pengadaan logistik pakai yang private lah, jet private gitu. Itu nggak termonitor oleh Panwas Bawaslu. Saya merasa hal yang paling baik pada saat ini Sirekap yang berkaitan dengan upload C-Plano hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali Tribuners dengan saya Julius Sulistiawan, GM konten Tribuners.com. Nah, pemilu presiden maupun pemilu legislatif sudah terselenggara dengan baik, meskipun di hari ini bulan Mei masih sengketa pemilu masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pemilu rasanya masyarakat sudah bisa mengetahui hasilnya. Calon presiden dan wakil presidennya sudah terpilih dan saat ini tinggal menunggu hasil putusan MK untuk calon anggota legislatif yang terpilih. Nah, untuk membicarakan tentang penyelenggaraan pemilu, sukses atau tidaknya, telah hadir bersama kita malam ini. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Terima kasih, Mas. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pemilu yang sudah berjalan dan nanti tentang pilkada nih, Pak. Menurut Bapak ini gimana ya? Pemilu sudah selesai, apakah menurut Bawaslu ini terselenggara secara baik atau gimana nih, Pak? Mohon dijelaskan kepada pemirsa kami Tribuners. Terselenggara secara baik, Mas. Terselenggara secara baik ya? Iya. Baiknya itu ukurannya Pak, kira-kira Pak? Ukuran bahwa baiknya. Tidak ada, kita lihat dari pertama masalah warming up pada saat menjelang kampanye 2024. Kalau 2019 warming up-nya masalah media sosial. Nah, media sosial, politisasi SARA dan lain-lain sangat kental ya. Kental di 2019. Begitu dari 2024, kan kami sudah melakukan evaluasi. Setelah itu kelihatan ya usaha pencegahannya dilakukan. Dan kemudian ini terbukti akhirnya dengan penurunan politisasi SARA di media sosial. Dan juga di akar rumput juga tidak terlalu ramai kan Mas pembahasan tentang pilihan agama A, agama B, kemudian suku A dan suku B itu sampai ada 1-2 ada. Mengenai Mas Anies, mengenai ini, tapi untuk semuanya alhamdulillah tidak terlalu kental seperti 2019. Kemudian pada saat kampanye misalnya pengerahan massa yang besar dulu 2009 2004 itu konvoy dan lain-lain sangat besar kan. Mulai berkurang nih sekarang. Berarti metodenya sudah mulai diterima oleh masyarakat. Metode entah itu bakti sosial entah apa itu sudah bisa dilakukan. Kemudian juga ruang-ruang pers, ruang-ruang itu sudah dilakukan dan ya ada memang kekurangannya, tapi tidak semua kekurangan itulah yang kemudian menjadi kritik oleh hakim MK kepada Bawaslu. Jadi secara overall penyelenggaraannya lebih baik ya? Penyelenggaraannya lebih baik harus dibandingkan sampai full ini karena belum selesai ya. Belum selesai. Jadi kalau bisa dibilang lebih baik, pengawasan lebih baik, ya modus penanganan modus pelanggaran juga kan berbeda dengan 2019. Nah, kalau ngomong jumlah pelanggarannya aja gitu loh. Jumlah pelanggarannya dibandingkan pemilu yang sebelumnya, apakah turun juga ataukah malah meningkat seperti itu? Turun mungkin tindak pidananya turun. Tindak pidananya turun. Tindak pidananya turun. Kemudian kalau pelanggaran administrasinya
lebih turun seperti dari 2019 ya kalau saya baca dari data-data yang ada. Misalnya seluruh tahapan 702 temuan, laporannya 1562. 1562. Dulu lebih banyak laporan daripada lebih banyak temuan daripada laporan, sekarang kebalik. Dan ini tandanya apa, mau kita periksa ini ada apa gitu. Kenapa kemudian laporan lebih banyak daripada temuan. Padahal di 2019 temuan lebih banyak daripada laporan. Temuan itu berarti dilakukan Hasil pengawasan dari pengawasan ya. pengawas. Jadi lebih sedikit daripada tahun 2019. Ada tren misalnya pelanggaran administrasinya, KPU melakukan rekrutmen yang tidak standar. PPS tidak profesional dalam melakukan perekrutan penyelenggara, verifikasi faktual keanggotaan parpol. Ini di pelanggaran administrasi. Kemudian juga ada pelanggaran hukum lainnya, ASN masih. ASN ikut kegiatan, ASN memberikan dukungan kepada peserta pemilu lewat media sosial, ikut kegiatan kampanye dan lain. Ini ada. Oke. Kalau laporan tadi tuh didominasi untuk pemilu legislatifnya ya? Pemilu, nah ini belum kita bagi nih Mas. Oh, masih overall di penyelenggaraan pemilu ya situ ya. Tapi kalau kita lihat ya pelanggaran administrasi di rekap yang paling banyak ya pelanggaran administrasi untuk tahapan rekapitulasi itu lebih banyak pileg daripada pilpres. Ya. Jadi laporan lebih banyak daripada temuan ya sekarang ya? Iya, kebalik. Artinya kalau temuan itu derajatnya itu memang agak berat mungkin kali ya? Jadi pengawas kalau temuan harus memastikan. Ini kan karena temuan pengawas, dia harus memastikan ini lanjut terus gitu. Oke. Kalau laporan belum tentu kan? Kalau laporan, sekedar laporan kan? Laporan kan alat bukti yang disampaikan tiba-tiba kurang, ya tentu tidak bisa kita tindak lanjuti. Oke. Nah untuk mengawasi pemilu ini, Bawaslu mengerahkan berapa ribu orang untuk mengawasi pemilu yang sudah berjalan ya, pileg dan pilpres kemarin itu? Yang jelas pada hari H itu ada sekitar 820 ribuan pengawas TPS. Karena kan jumlah TPS 820 ribu, Mas. Kemudian kalau di overall semua 7 ribuan plus ini ya kita pada hari H itu hampir 1 juta. 1 juta orang dikerahkan untuk mengawasi pemilu. Pemungutan suara. Nah setelah itu kan berubah jadi 17.000. Kenapa? Karena ya PPK udah masuk ke PPS. Panwas Cam itu masih ada, tapi TPS yang nggak ada. Yang paling besar kan angkanya 820 ribu itu teman-teman pengawas TPS. Kalau dibandingkan KPU kali 7 Mas. Kali 7. Jadi 7 kali 8 sekitar 5 juta orang. 5 juta orang. Jadi untuk menyelenggarakan pemilu itu di hari H itu ada sekitar 6 juta orang. Iya. 6 juta orang. 6 juta orang. Tapi pengawasnya plus juga polisi. Plus polisi tambah 1.000 tambah ini lagi. Jadi 10 juta ya? Enggak. Tambah polisi kita 400 ribu. Luar biasa. Plus tentara. Oke, 800 ribu tuh banyak loh untuk mengawasi pemilu itu ya. Per TPS 1. Per TPS 1 itu baru TPS 1 ya. Nah, kembali ke soal yang tadi itu, penyelenggaraan pemilu ini. Kalau pilpres kan orang kan sudah tahu hasilnya semua ya ini ya. Tapi yang belum selesai adalah pemilu legislatif. Ya, legislatif itu. Saat ini masih sibuk-sibuknya bersidang nih Pak Ketua nih. Kita tunggu dismisal tanggal 22 Mei. 22 Mei. Nanti pembuktian, habis itu putusan di pertengahan Juni, kemudian kalau ada PSU, kalau tidak ada alhamdulillah. Gugatan sengketanya berapa nih Pak? 270. 270? Itu untuk penyelenggaraan pemilu? Untuk pemilu legislatif. Pemilu legislatif, 270. Kalau pilpres kan 2. Iya, 2. Hanya 2. Itu termasuk besar atau kecil dibandingkan? Berkurang daripada tahun 2019. Berkurang ya? Berkurang. Berarti kalau lebih banyak 2019. Banyaknya itu berapa sekira? Sekitar 300-an. 300-an. Berarti ya turun sekitar 50 sampai 75 perkara ya. 100 perkara. 15%-an 20%-an ya. Iya. Lebih baik juga berarti ya. Karena laporan gugatan sengketanya juga turun gitu. Iya, lebih dikit kan berarti. Lebih dikit, lebih baik. Ya. Lebih baik atau bagaimana? Yang jelas gini Mas. Pada tahun 2019 Plano itu kan tersembunyi. Yang ada C sertifikat. Betul.
Sedangkan pada saat ini dengan sistem rekapitulasi yang mengupload C Plano, itu C Plano dapat di-download oleh teman-teman peserta pemilu. Oke. Jadi lebih cepat mereka melihat. Seharusnya lebih cepat, seharusnya ya. Mhm. Mungkin yang nggak terbatas di wilayah-wilayah yang internetnya bermasalah. Nah, iya. Nah, untuk sidang sengketa ini, Bawaslu juga pasti terlibat terus hadir, itu, iya. pasti hadir. Karena kami akan ditanya Hakim MK bagaimana penanganan pelanggarannya. Karena kan orang sengketa hasil itu karena ada permasalahan di tingkat TPS atau permasalahan di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Makanya kadang-kadang dihadirkan petugas Bawaslu di tingkat lokal, tingkat kabupaten kota. hadir di situ. Karena panwasnya sudah selesai kan masa jabatan. Iya. Cukup menyita energi juga ya, meskipun orang melihat pemilu udah selesai nih gitu. Ini belum selesai nih ya pemirsa ya, Tribuners ya. Orang menganggap pemilu itu hanya 1 hari. Iya. Itu kesalahan fatal. Tapi ya itu bahasa yang dimaksudkan masyarakat ya. Kalau kita menganggap pemilu itu ada circle pemilu kan, ada tahapan perencanaan, cycle perencanaan, cycle kemudian election day, hari pemungutan suara, dan juga nanti post election itu masalah masalah evaluasi, kemudian sengketa hasil. Nah, ini sekarang kita sudah masuk post election. Termasuk nanti misalnya ada pemungutan suara ulang lagi, kemungkinan ada gitu. Kemungkinan itu ada. Tetap harus dihitung kemungkinan. Makanya tetap ada tahapannya. Jadi tahapan itu sudah ditentukan oleh teman-teman KPU dalam PKPU. Iya. Jadi tidak boleh kemudian keluar dari jadwal seharusnya ya. Iya. Kecuali memaksa. Ada daya paksa yang kemudian harus keluar dari jadwal. Bagaimana kalau kemarin pilpresnya 2 putaran gitu? Lebih panjang lagi gitu. Lebih panjang, lebih berat, lebih banyak menggunakan lagi. Kebayang Mas, itu 8. Misalnya kita hitung saja ya. 8 kali 7 itu, kemudian plus Bawaslu 8 juta misalnya. Nanti di hari pemungutan suara yang putaran kedua 8 juta lagi. 8 juta lagi. Nah, itu kan kebayang. Iya, biayanya juga besar sekali ya. Untuk kita hitung saja untuk di Bawaslu misalnya. Berapa triliun untuk pengawasan di tingkat TPS dan tingkat ad hoc panwasnya ke bawah. Iya. Itu lebih besar itu daripada permanennya. Iya. Ya, kenapa lebih besar itu? Bukan gaji lebih besar, jumlahnya, tapi pengalinya lebih besar. Itu yang kita harus hitung betul ketika penyelenggaraan pemilu. Apakah ini pemilu mahal? Menurut saya itu tidak sesuai dengan karakteristik negara kita. Negara kita adalah negara kepulauan. Pemilunya memerlukan banyak orang. Jadi ya wajar saja. Biayanya membengkak. Ini pemilu terbesar. Pemilu terbesar bukan di dunia ya. Di Asia. Di Asia ada Cina. Cina ya masih. Kalau Cina ada pemilu juga ya. Kita nggak tahu ada pemilu apa tidak. Tapi dia pemilu terbesar di sebuah negara kepulauan. Negara kepulauan. Karena negara kita negara kepulauan, maka biaya distribusi logistiknya pasti besar. Betul. Makanya pengiriman logistik macam-macam, alat transportasi macam. Ya, ada tongkang, ada yang kapal kecil, kapal kayu, ada yang pakai kapal KRI misalnya untuk bantu. Kenapa? Karena ombak sedang naik. Dan ingat bulan Februari yang lalu itu ombak tuh masih naik sampai dengan Maret itu. Jadi memang ada kesulitan ketika distribusi logistik. Distribusinya dan kemudian penyelenggaraannya harus diawasi sampai titik-titik yang itu semuanya. Kalau nggak ada pengawasnya dari kadang-kadang loss aja. Iya, kalaupun ada kadang-kadang misalnya ada tingkat kemudian diancam pengawasnya atau pengawasnya juga tidak mengerti bagaimana melakukan tugasnya. Itu yang kemudian jadi problem. Pak Ketua, ini agak bayangkan tadi itu betapa effortnya terbesar sekali ya. Ngomong-ngomong nih, selama penyelenggaraan kemarin itu ada korban jiwa kah dari pengawas saja saya ngomongnya? Kalau petugas pemilu KPU kan rasanya udah banyak itu. Ada meninggal? Ada. Sakit. Ada faktor lain? Ada faktor lain. Kekerasan itu mungkin, ancaman segala macam. Kekerasan, saya perlu cek dulu ya. Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Meninggal ketika jalan kecelakaan
Kecelakaan ada ya? Kecelakaan ada. Berapa? Sakit ada. Saya Sekitar lupa. 30-an ya kalau nggak salah ya? Iya. Berkurang daripada 2019. 2000 berkurang ya? Iya. 2019 sekitar 90-an. Bukan pengawas aja itu. Pengawas tok. Ya Allah. Kita doakan semoga nih menjadi Amal baik amal teman-teman. terbaiknya. Dan Husnul semoga khotimah. keluarga tinggalkan juga sabar ya, karena walau gimana pun kan pengawas TPS, pengawas ad hoc, karena sifatnya ad hoc maka ya terbatas juga honorarium yang didapatkan. Tapi ya resiko dalam suatu pekerjaan. Ya. Ya. Jadi Walaupun kita sudah usaha nih Mas ngecek betul. kesehatannya ini, Oke. bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari teman-teman puskesmas misalnya untuk memeriksa yang bersangkutan. Walaupun kemudian tidak bisa dipaksakan juga. Kami beranggapan ya, kalaupun ada panwas ad hoc kami berusia 60 tahun. Ada. Oh, gitu ya. Emang nggak dibatasi waktu itu ya? Kami tidak membatasi seperti KPU. KPU membatasi 50-an, 55 apa ya, 50. Ya, kalau Panwas nggak ya? Kalau Panwas tidak. Tapi tidak terlalu banyak yang gitu. Oke, anak muda. Walaupun kemudian yang tua ini ya sehat-sehat aja. Ini menariknya ini. Ada belum tentu yang tua ya nggak kuat gitu ya. Belum tentu. Tapi karena yang bersangkutan ingin berpartisipasi Pak, ya sudah, monggo saja. Tidak menutup peluang untuk berpartisipasi. Iya. Menyelenggarakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Nah, tadi kan yang diawasi adalah proses penyelenggaraannya nih. Saya mau nanya nih Pak Ketua, apakah penyelenggaranya juga diawasi oleh Bawaslu, Panwaslu dan sampai level atas? Seleksi penyelenggara kami awasi. Seleksi untuk tingkat ad hoc ya. Oke. Tapi kalau etik biasanya kami menerima laporan ataupun kemudian kami menyampaikan laporan ini kepada DKPP. Tetap yang akan ini DKPP. Oh gitu. Kecuali yang ad hoc ya, masih ad hoc di tingkat kabupaten kota. Oke. Nah biasanya teman-teman Bawaslu kabupaten kota itu menyampaikan kepada KPU kabupaten kota bahwa ada PPK-nya, KPPS-nya bermasalah. Disampaikan. Hanya diteruskan biar teman-teman KPU menyelesaikan. Oh, KPU menyelesaikan? Ya, KPU kabupaten kota. Karena aturannya demikian. Kalau penyelenggaranya di level atas kabupaten kota? Atasnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, DKPP. Iya, DKPP untuk etiknya. Sedangkan pelanggaran administrasi misalnya, pelanggaran administrasi masalah kinerja. Bukan masalah private ya. Kalau private apa nih? Private jet atau private apa? Bukan. Masalah pribadi ya, masalah pribadi kami hampir tidak bisa mengawasi. Karena kalaupun ada ya silahkan lapor ke DKPP. Yang ngomong kan lagi rame nih kebetulan nih di DPR disebut-sebut ketua KPU memantau monitoring pengadaan logistik pakai yang private lah, jet private gitu. Itu nggak termonitor oleh Panwaslu? Enggak ya? Tidak. Apalagi kan suara-suara DPR cukup nyaring bunyinya itu. Iya. Ada kata-kata DGM, dugem. Dugem. Saya hadir di situlah. Ada kata-kata cewek segala macam gitu. Yang jelas, itu ranahnya kalau ada kayak gitu ranahnya DKPP. Itu ranahnya DKPP. Saya sebagai ketua Bawaslu pasti dalam setiap event yang namanya teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah permanen ya, kabupaten kota dan provinsi, ada namanya godaan jabatan, pasti ada di setiap itu. Jadi bentuknya bentuk pencegahan. Saya bilang begini, silahkan Anda menggunakan ruang pribadi Anda. Tapi pertama tidak boleh mengganggu kinerja. Tidak boleh kemudian merugikan orang lain. Tidak boleh melanggar kode etik dalam penyelenggara pemilu. Apa itu misalnya? Misalnya Anda beranggapan ke diskotik itu biasa. Ada yang menganggap biasa emang. Banyak dan itu sebenarnya tidak masalah ya, tempat hiburan dan lain. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah ketika pada saat itu berhubungan dengan lawan jenis misalnya. Di tempat itu ada pemandu lagu dan lain-lain. Nah itu yang kemudian harus hati-hati. Saya selalu menyampaikan, silahkan saja. Tapi ya etiknya harus diperhatikan. Tidak boleh mohon maaf
pegang-pegang dan lain. Karena kita harus menghormati lawan jenis kita, ya, dan juga kita harus menghormati seluruh proses seluruh hukum adat atau etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Apalagi sebagai penyelenggara pemilu, dan yang kami harapkan misalnya jangan lupa diri misalnya, Mas. Kami kan banyak aktivis nih, Mas. Kita harus buka saja, ini banyak aktivis ya, Mas. Aktivis mahasiswa zaman dulu. Jadi jangan gegar budaya begitu. Jadi ini diundang Pak Bupati, diundang ini gayanya kayak selangit itu. Ini masih cuma 5 tahun loh. Ini masih jabatan cuma 5 tahun. Setiap orang ada masanya, ya sudah. Jadi jangan kemudian gayanya, saya bilang gayanya kamu jadi berubah gitu, sepatunya jadi lancip-lancip, semirannya ini pakai pomade dan tidak pernah, dan kemudian gayanya jamnya klimis, wah, bagi ya oke lah sebagai rapi, tapi kemudian jangan mengubah. Kita bisa ngopi bareng loh, misalnya, gue masih bisa ngopi di warkop, di Burcangjo, bubur kacang hijau, terus masih bisa negur teman-teman OB dan kawan-kawan. Itu hal itu yang harus hidup sebagai kenang-kenangan sebagai aktivis. Jangan kemudian itu dilupa. Kemudian jaga jarak dengan OB. Oh, dia beda stratanya dengan saya. Oh, sejak kapan kita beranggap strata manusia itu dia? Itu yang kemudian saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian jangan terlena. Kalau misalnya dugem tuh kehidupan malam terus-menerus, ya uangnya habis, Mas. Habis. Dari mana duitnya? Lama-lama juga curiga itu kalau sering gitu kan. Ngapain? Dan ada godaannya kan. Godaannya mohon maaf. Ada alkohol, ada kemudian nanti menjurus ke narkotik dan kawan-kawan. Jadi intinya kalau pengawas ini lebih ke soal profesionalisme kinerja. Kalau soal etik segala macam. Etik kalau dilaporkan kami akan teruskan kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP memang yang diterima tuh kadang-kadang unik-unik itu. Perselingkuhan, salah kayak gitu-gitu banyak itu yang dilaporkan. Witing Tresno jalanannya Soko Kilo. Jadi sering ketemu, muncullah begitu-begitu ya. Ya itu dinamika dalam kehidupan sosial dan organisasi. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa menjaga diri, itu aja. Saya selalu ungkapin kepada teman-teman, kita harus inilah jaga. Dan kehidupan kami kadang-kadang kan walaupun keluarga dekat, tapi begitu masuk kampanye, ada tamu, ada kemudian konsultasi, memakan waktu kami untuk pulang ke rumah misalnya. Saya harus di rumah dinas, sedangkan keluarga misalnya di Tangsel, itu yang walaupun cuma sejam, Mas, ya, tapi tidak bisa pulang, misalnya jam 11-12. Pulang capek, nanti besok pagi kan kerja lagi. Ya, betul. Dan saya punya traumatik gitu, harus ceritakan traumatik ketika musim COVID. Jadi saya paksakan pulang ke rumah malam hari menjelang pagi. Nggak tahu bahwa sudah bawa virus kan. Akhirnya semua yang terkena kecuali anak saya yang paling kecil. Kena COVID. Saya jadi penyebar. Ya, jadi dan itu membuat kenangan. 2020 ya. 2020. Ini kalau ngomong-ngomong soal pengalamannya, berarti Ketua KPU ini kadang-kadang juga nginep di kantor juga berarti? Ketua KPU juga nginep di kantor. Bawaslu nginep juga? Bawaslu ya. Kalau Mas Hasim, ya kalau saya kan Mas Hasim Ketua KPU, saya kira pasti nginep di kantor. Sekali 2 kali. Atau kemudian ke rumah dinas. Rumah dinas ya, Mas. Pulang ke rumah dinas. Kalau saya apartemen dinas cuma 15-20 menit. Tapi kadang-kadang gini, capek ini mau rebahan. Sekitar jam 11-12 rebahan. Rumahnya sampai jam 3, ngapain juga pulang ke apartemen, kita untuk mandi. Besok pagi udah hadir lagi. Besok pagi udah standby lagi. Apalagi melaksanakan kampanye. Dan ngatur kan bukan hanya komisioner, tapi juga sekretariat yang kita atur. Jadi keluarga udah
memahami ya, mengerti Ya, bahkan sudah itu ya. mengerti kadang-kadang. Bapaknya jarang pulang gitu, anak-anak Iya, udah ngerti lah. anak Ya. sampai Bapak bisa, ayah bisa hari ini. Tumben. Udah mulai begitu. Itu anak kecil paling kecil saya umur 9 tahun. Oke. Ayah bisa, Bun. Iya, ya bisa. Oh, tumben. Ya, anak kecil udah ngomong gitu. Aduh, repot. Ya. Oke, jadi suka dukanya jadi pengawas pemilu kayak gini ternyata ya. Suka dukanya ya penyelenggara pemilu. Khususnya tingkat Karena pusat. mengawasi ternyata lebih banyak yang diawasi gitu ya. Iya, khususnya tingkat pusat ya, Mas ya. Kalau Betul. di tingkat kabupaten kota mungkin waktunya masih agak luang, tidak seperti kami. Karena kami harus ngurus kebijakan kan. Oh iya, betul ya. Kami harus ngurus kebijakan, teman-teman yang sering diundang misalnya ke Jakarta ataupun di tempat-tempat di provinsinya masing-masing. Dan ya pasti waktu keluarga terambil ya. Tapi alhamdulillah ini udah agak mulai berkurang sedikit. Ya. Belum Mas pilkada. Nah, ini ngomong-ngomong pilkada. Pilkada sejalan ini. Oke, Tribuners, ini sesi berikutnya kita ngomong soal pilkada nih. Apalagi bukan private jet kan? Private jet. Rasanya dekat-dekat. Gua pancing nih. Private jet biarkan nanti DKPP katanya kan. Komisi 2. Komisi 2 ya. Kalau Bawaslu bisa memberikan informasi lengkap kepada Tribuners nggak bisa. Karena itu wilayah internalnya teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Dan itu kan ada di anggaran teman-teman. Kalau anggaran kan ada BPK, ada Komisi 2. Kecuali memang ada laporan nanti ya. Kecuali ada laporan kepada kami. Bawaslu siap baru kemudian kami cek. Tapi ini kan berkaitan dengan kita, pelanggaran apa? Karena ada cuma 4 pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran hukum lainnya, dan pelanggaran kode etik. Misalnya. Dari 4 ini mana? Administrasi kayaknya enggak. Melanggar administrasi kan ini kan masalah. Nanti masalah keuangan ya, kami tidak sampai sejauh itu. Karena kalaupun ada etik ya, nanti udah. Kami laporkan kepada DKPP. Kami nggak boleh. Iya. DKPP ya, kalau etik ya. Karena kami tidak mengawasi etik teman-teman. Mengawasi tapi kemudian menindaknya dan menyelesaikan atau melakukan proses sampai selesai itu di DKPP. Oke lah, kalau gitu nanti kita tunggu perkembangan berikutnya. Iya. Sekarang kita ngomong mungkin diundang DKPP ke sini. Sekarang kita ngomong soal pilkada. Kita kan sudah rasanya sekarang orang tuh sudah mulai. Orang tuh udah ngomong pemilu tuh udah selesai kemarin tuh. Sekarang pilkada nih. Yeah. Nah, ini persiapannya apa nih Bawaslu nih untuk menjelang pilkada ini? November kalau nggak diundur ya. 27 November. Ya, insya Allah nggak diundur. Persiapannya. Kalaupun diundur ya terserah pemerintah dan DPR. Nah, ya dihitung lah baik buruknya. Kalau diundur harus ada perubahan undang-undang. Harus ada perubahan undang-undang. Nah, ini persiapannya nih. Persiapannya kami jelas kalau pertama adalah menyiapkan infrastruktur hukumnya. Apa yang Bawaslunya sih siapkan. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan sumber daya manusia kita. Begitu ada Bawaslunya maka harus ada sosialisasi kepada teman penyelenggara. Apa yang diawasi, bagaimana bentuk pengawasannya, dan kemudian apa perbedaan pemilu dengan pilkada. Nah, itu harus disampaikan teman-teman. Jangan sampai dia melakukan proses penegakan hukum, itu melakukan proses penegakan hukum pemilu, bukan pilkada. Ini sudah berpindah. Jadi bedanya apa? Beda, Mas. Misalnya hitungan hari, kemudian sentra gakumdunya juga akan berbeda, ketentuan pidananya berbeda, ketentuan pelanggaran administrasi juga berbeda. Ada misalnya pasal 71, 72, 73 tentang pembatasan kepala daerah dalam melakukan pelantikan dan lain-lain. Jadi harus dibatasi itu pelantikan pejabat di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Kenapa? Karena 6 bulan sebelum tidak boleh dilantik. 6 bulan sebelum tidak boleh ada pelantikan. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi. Nah, ada sosialisasi tentang yang do and done pada saat pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian untuk perangkatnya sendiri nih, kan kalau yang ad hoc tadi kan udah selesai semua ya, kecamatan udah. Ya. Atau tetap dipertahankan kemarin yang kecamatan? Evaluasi terhadap. Enggak, maksudnya mereka masih sebagai bertugas untuk pilkada ini atau memang selesai di pemilu kemarin? Selesai di pemilu kemarin. Kemudian ada seleksi lagi? Evaluasi itu. Seleksi kembali?
evaluasi dulu. Evaluasi ya. Evaluasi apakah yang bersangkutan perform atau tidak Oh. pada saat di pemilu. Kemudian kalau perform dan kemudian ada penilaian atasannya, menyatakan yang bersangkutan tidak ada masalah, etiknya tidak bermasalah, kemudian kinerja tidak bermasalah, hubungan dengan pimpinan tidak bermasalah, tidak melawan pimpinan misalnya. Tidak ketika diminta LHP laporan pengawasan tidak dikasih. Nah, itu kalau tidak dikasih ya sudah kita coret saja. Karena ngapain kita mempertahankan orang yang kemudian tidak membuat laporan hasil pengawasan bagi pengawas. Baru kemudian setelah evaluasi ada yang tidak, baru kan dibuka pendaftaran misalnya, Mas. Seleksi untuk mengisi kekosongan ini. Jika tidak dilanjutkan, evaluasinya tidak lolos, maka ada seleksi. Seleksi kami harus mematuhi 30% perempuan. Oh, banyak juga. Enggak, harus bukan wajib ya. Kalau bisa memperhatikan. Iya, memperhatikan. 30% perempuan. Jadi ketika 30% pendaftar Panwascam ini tidak terpenuhi, maka kita undur. Waktunya 1 kali 22 hari diundur untuk menunggu pendaftar yang perempuan. Kalau tidak menipu juga ya sudah tetaplah baru lanjutkan. Oke, kita ngomong soal berikutnya adalah titik kerawanan itu di tahapan apa kira-kira? Titik pilkada loh ya. Pilkada. Kerawanan ada beberapa hal ya. Pertama, kerawanan tingkat pencalonan perseorangan. Ini sudah mulai nih. Oh, perorangan dia sudah mulai. Disebut independen lah. Independen. Orang senangnya menyebut independen. Apa yang paling rawan? Paling rawan adalah ketika dokumen ataupun syarat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum itu tidak memenuhi standar atau kemudian dipalsukan. Tanda tangan pendukung itu dipalsukan. Nah, itu kerawanan. Berarti ada kerawanan tindak pidana pilkada pemilihan. Nah, dapat dibayangkan misalnya dia puluhan ribu harus tanda tangan. Ada beberapa yang kemudian dipalsukan. Nah, itu yang kemudian bisa jadi modus tindak pidana. Jadi kemudian setelah itu daftar pemilih. DPT ya. Pantarlihnya. Nah, jangan sampai terjadi misalnya. Ini sudah kami ungkapkan kepada teman-teman DPR, itu jadi bahas menarik ya. Misalnya pada saat pilkada 2020 ada orang yang sudah meninggal bisa milih. Dipakai orang lain. Nah, kalau benar kemudian ada orang meninggal bisa bangkit dari kuburnya dan memilih, saya pertama kali kan, oh Allah lari kita. Nah, terbukti misalnya dia sudah meninggal beberapa hari sebelum pemungutan suara, tapi kemudian daftar pemilihnya tidak diperbaharui. DPT itu mulai kapan diperbaharuinya? Ini sekarang sudah mulai on proses ya. On proses. Jadi kalau kematian itu perlu akta kematian. Tapi yang namanya ini lazimnya di Indonesia kalau kita belajar ilmu administrasi kependudukan. Jadi orang itu malas mengurus, masyarakat agak malas mengurus akte kematian, akte waris. Kalau dipersulit enggak juga sih, sekarang sudah bukan masanya seperti itu ya. Online bisa itu. Jadi ketika orang harus dicoret dari DPT misalnya meninggal dunia, dia harus melampirkan akte kematian. Nah, itu yang tidak kemudian di desa gimana ngurusnya. Nah, sekarang juga perhatian buat teman-teman pemerintah pusat dan daerah. Ini kerjaan teman-teman. Kalau ini tidak beres, ya akan tidak beres semua. Kemudian juga bisa pindah. Mas pasti misalnya punya rumah baru misalnya. KTP-nya KTP rumah lama. Atau ngontrak. Seharusnya kan dokumennya berpindah. Ini kan tidak. Ya. Nah, itu jadi persoalan lagi. Bahkan ada ketika pemekaran, saya nggak mau jadi desa ini, saya maunya di desa ini. Nah, itu di Halmahera itu terjadi. Ada 6 desa yang masih jadi perebutkan antara kalau Halmahera Barat atau Halmahera Utara. Antara situlah lagi pertarungannya. Itu PR 5 atau 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum selesai. Nih, itu tahapan belum logistik nanti ya. Kita belum bicara logistik. Oh, belum, masih panjang dah. Masih panjang nih. Kemudian masuk pencalonan. Pencalonan untuk parpol. Misalnya, apakah dokumennya di surat persetujuan DPP-nya terlambat atau surat dipalsukan. Nah, itu kan bisa terjadi. Itu kerawanannya di tingkat pencalonan parpol. Kemudian
memasuki masa kampanye. Nah itu. Nah, kampanye apakah kemudian tetap menggunakan kampanye yang konvensional, terbuka dan lihat. Dan juga dibatasi kan. Kemudian setelah itu baru pada saat pertengahan masa kampanye kita akan berpikir masalah logistik. Jadi pengadaan logistik dan pendistribusian itu dilakukan pada saat kampanye, Mas. Maka kemudian kampanye maaf nanti berapa hari total? Nah ini belum lupa nih, berapa bulan ya? 2 bulan. Kalau itu kan hampir 75 hari waktu ya, ada di PKPU-nya. Saya lupa. Ada PKPU itu waktu 7 enggak sampai 7 bulan. Enggak nyampe. Karena 22 September baru penetapan calon. September, berarti ya. Oktober sekitar ya 1,5 bulan mungkin ya. Enggak 45 hari. Oktober. Oh iya. Hampir 1,5 bulan. Lebih pendek ya. Iya. 45 hari. Itu juga rentan rawan. Untungnya percetakan itu bisa kemudian di tingkat daerah. Kalau pilkada. Namun kualitas surat suara dan itu harus diperhitungkan. Oke. Nanti ngeprintnya merah padahal merah biru muda padahal harusnya merah. Biru jadi biru muda. Nah, itu kan kualitas percetakan dan pencetakan. Nah, setelah itu kita baru berpikir untuk kalau pilkada lebih mudah karena tidak serumit pilek ya. Untuk percetakannya hampir sama dengan dengan pilpres ya. Dan calonnya juga nggak banyak. Kalau ini kan nama doang, itu kalau salah nama, salah huruf, nah itu jadi masalah. Kalau ini kan fotonya jelas kelihatan, ini kelihatan. Nah, setelah itu kemudian baru distribusi logistik. Diperhitungkan bahwa November itu sudah mulai angin sudah mulai besar, gelombang laut tinggi. Nah, itu harus dihitung untuk untuk daerah-daerah kepulauan. Kita paling banyak kepulauan, jadi paling ya agak banyak kepulauan kayak kita. Walaupun kemudian penduduknya tidak terlalu banyak, tapi harus sampai ke sana. Wajib dipenuhi. Satu suara itu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia. Itu distribusinya harus ditentukan. Jadi nggak perlu pakai jet private sebenarnya ya distribusi ini. Landingnya di mana? Landingnya di mana? Pulau landingnya di mana gitu loh private jet. Apalagi kalau jet ya Mas, jet itu perlu runway yang ini kita gitu lah, runway-nya harus. Kalau pesawat baling-baling nggak, bukan jet kalau pesawat baling-baling. Itu di Papua. Kalau di Papua ya, saya berapa kali naik pesawat yang harus ditimbang dulu. Timbang dulu Mas. Kan udah jadi, kayak karung beras gitu. Timbang dulu baru naik pesawat. Jadi logistik, kampanye kemudian saat hari H. Nanti hari H, nah harus hitung politik uang dari masa kampanye. Wah itu yang paling berat nih. Karena pilkada ini kan lebih dan satu titipan MK diatur tentang bantuan sosial. Nah itu bantuan sosial tidak boleh beredar. Boleh beredar, tapi harus diatur. Di kampanye boleh apa enggak? Nah itu perlu penjelasan ini dari Pak Ketua nih. Ini yang diminta oleh MK dalam putusannya. Ya. Dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu harus mengatur tentang bantuan sosial dan penyalurannya. Maaf, mengatur ya? Iya. Berarti masih boleh dong? Boleh, bantuan sosial boleh. Masa nggak boleh bantuan sosial? Tiba-tiba ada daerah gempa, kemudian, nggak boleh ada bantuan sosial. Wah, ribut se-Indonesia nanti. Tapi Kemendagri meminta agar tidak ada bansos lagi. Bansos, iya. Kemudian pertanyaannya, kalau ada daerah bencana. Kita nggak bisa memungkir Indonesia ini daerah rawan bencana. Betul. Gempa, banjir. Iya. Pada saat kampanye banjir, habis itu nggak boleh ada bantuan sosial dari pemerintah. Walah, bantuan sosial hanya dari ormas keagamaan. Walah, ini lebih repot lagi. Bisa-bisa yang kena bencana mati kelaparan, nggak bisa mau nyoblos karena mati kelaparan. Nah, itu harus dihitung ya. Jadi harus diatur betul. Nah, yang nggak boleh misalnya calon buat bantuan sosial. Nggak boleh, pemerintah boleh. Ya.
artinya pengawas ini nanti harus mengawasi sampai tingkat situ. peluitnya lebih kenceng lagi lihat bansos-bansos nanti itu. Ya, tergantung di lapangan bansos ya harus dilihat apakah kemudian memang ini bantuan sosial pemerintah atau Murni atau emang murni atau kemudian ada macam-macam bantuan sosial calon kepala daerah. Nah, beda kan lagi. kemarin itu juga nggak ada bantuan sosial oleh calon, nggak ada sebenarnya. Embel-embelnya nggak ada, tapi disalurkan menjelang pemilihan gitu kan. Ya. Nah, itu kan yang kemudian jadi rame seperti itu kan. Apakah nanti apakah harapannya ya semoga tidak ada bencana dan tidak ada bansos-bansos yang seperti itu lagi. Semoga Mas. Semoga kan kita berharap semoga dan aturannya harus jelas. Jadi buat kami para penyelenggara, pengawas sebenarnya tahu cara bisa melakukan penegakan hukumnya. Kalau kemudian ada interpretasi yang berbeda antara penegak hukum dan juga penyelenggara pemilu akan jadi permasalahan. Ini agak rumit juga ternyata ya. Banyak juga yang diawasi. Kalau kita semakin dalam ya semakin rumit. Tapi baiknya hanya di Bawaslu saja semakin rumit. Di masyarakat harus dilihat sebagai simple seharusnya. Simple ya, oke. Petugas pengawas harus tahu rumitnya. Harus tahu rumitnya. Harus paham misalnya detailnya. Pidana pemilu itu harus precise, unsurnya harus terpenuhi. Subjek pidananya, kejadian perkaranya, kemudian lokusnya seperti apa, ada hubungan atau tidak, pasal yang memenuhi unsurnya seperti apa, unsur material formilnya harus terpenuhi. Dan ini yang kemudian jadi persoalan memang. Kadang-kadang di tingkat kabupaten kota itu tidak agak kurang mengerti tentang itu. Oke, tahapan tadi kan panjang ya. Mungkin yang jadi pertanyaan pemirsa Tribun kan juga ramai juga soal sirekap KPU ya. Nah, kira-kira gimana itu nanti? Apakah masih perlu diterapkan? Jangan ada main-main lagi lah. Jangan main lagi. Maksudnya gini. Perlu dipakai nggak artinya gitu? Kan kalau nanti kan serentak nih 545 nih. Hal yang paling saya merasa hal yang paling baik pada saat ini sirekap yang berkaitan dengan upload C Plano hasil. Oke. Itu dulu ya? C1 disebut C1 Plano tahun 2011. Sekarang disebut C Plano. Itu dulu zaman dulu bisa jadi persoalan. Bisa diperjualbelikan, ditutup, tidak diketahui orang. Oke. Sekarang difoto dengan handphone, diupload. Bukan kemudian yang masalah itu di sirekap yang awalnya bukan ini. Tapi yang masalahnya ketika dari image gambar itu ditransfer ke angka. Itu yang itu jadi masalah. Okay. Tapi kalau data ini tidak masalah. Dan ini menurut saya ini yang paling baik pada sirekap kali ini. Sirekap 2024. Betul. Orang jadi nggak perlu lagi. Tinggal upload, tinggal download saja. Oke. Jadi orang bisa memverifikasi lagi. Dihitung lagi sama dia. Iya. Soalnya kemarin angka 11 jadi 111 iya. gitu. Jadi ada baiknya di situ ya, tetap masih ada transfer angka. bukan transfer main, transfer angka. Jadi 0 itu penting, Mas. Iya, betul. 0 itu penting. Misal 110 tiba-tiba 0-nya hilang kan enggak 11. Iya. Nah, tiba-tiba 0-nya kemana-mana jadi 7 kan. Nah, itu tuh yang terjadi. Masih sebenarnya masih bisa dipergunakan, masih bisa dipergunakan. Justru untuk kontrol ya. Angkanya saja yang kemudian harus diperhatikan. Harus ada perbaikan dong ke depan KPU. Saya kira kan KPU punya evaluasi tentang sirekap. Dan kemudian jangan ini ya down kemudian tiba-tiba dipaksakan untuk terus lanjut. Dihentikan semua. Tapi manualnya juga pengen dihentikan, nggak boleh. Manual tetap jalan. Manual tetapnya biar bisa disaksikan oleh masyarakat. Ini manualnya dihentikan gara-gara sirekap bermasalah. Ini kok alat bantu kok jadi membuat yang utamanya jadi berhenti kan repot. Iya, betul. Nah itu logika itu yang menurut saya nggak nyampe. Kami harus tegur teman-teman KPU. Oke, Ketua. Mungkin ada pertanyaan juga yang menggelitik. Sekarang ini kita jalan di mana-mana udah penuh. Baliho, banner, videotron bahkan kandidat calon masih kandidat ya. Banyak pertanyaan itu kok udah banyak kok nggak ditindak oleh pengawas nih, kok dibiarkan saja nih gitu. Apa kemudian dasar hukum kita untuk menindaknya? Nggak ada. Sekarang mau masuk kampanye apa nggak? Belum calon, belum jadi calon.
Belum ditetapkan, begitu. Belum tetapkan. Jadi- Kalaupun melanggar, ini melanggar peraturan daerah. Apa yang dilanggar? Penempatan baliho, boleh apa tidak di jalan itu, jalan protokol misalnya, boleh nggak pasang baliho ini? Nggak boleh. Tapi harus adil. Jika si A tidak boleh, maka si B juga tidak boleh. Ini kadang-kadang si A diturunkan, si B nggak diturunkan. Nah, Pemdanya ini, apalagi kalau petahana maju. Betul, maju, betul. Kalau petahana maju, pasti balihonya di mana-mana. Jadi artinya itu ranahnya Masih Pemda. Pemda, belum masuk di Belum pengawasan masuk. pemilu ya. Sebenarnya nanti kita lagi hitung masuk kembali kami. Kami bisa menyampaikan kepada Pemda bahwa ini jalan. Tapi kan teman-teman Pemda yang tahu Jalan aturannya protokol ini, ada ya. aturan untuk jalan protokol, aturan untuk di pinggir got, dan kemudian masjid, gereja, vihara harus bersih lah dari begitu-begituan. Nah, itu juga belum bisa kalau belum ada calon ditetapkan ya. Kita akan coba ada jalur lain di Bawaslu-nya. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, kita tunggu untuk Soalnya pilkada ini kan ya karena dekat dengan pemilih ya, punya proximity-nya di situ, rasanya makin gesekan ini makin kencang. Jadi harus segera harus ya. Karena beda pemilu dengan pilpres, pemilu dan pilkada. Kalau pilkada tuh calonnya dekat, betul. terutama bupati dan wali kota. Keluarganya itu dekat hubungannya. Kalau di pilpres kan jauh. Agak jauh. Kan kita emosional aja, secara emosi. Iya, keluarga Solo dengan beda. Keluarga Pak Presiden pasti beda. Karena ya itu satu keluarga tersendiri misalnya dianggap sebenarnya. Tapi kan agak jauh dengan misalnya pemilih di Papua. Di Papua sekarang misalnya di Sarmi, di Yapen, di ini kan dekat ini si calon bupatinya pasti masyarakat kenal. Termasuk ini Pak Ketua, mungkin hasil survei. Kadang-kadang survei kan juga bisa mengarahkan ke calon pemilih. Ini nomor 1 ini bagus, elektabilitasnya tinggi. Nomor ini di bawah kan bisa juga. Sepanjang mereka menggunakan metode penghitungannya, surveinya dengan benar, tidak ada masalah. Ya, oke. Berarti persepsi nanti yang ini. Yang akan memberikan ukuran ya. Nah seharusnya KPU ngatur ini yang begini-begini. Karena kami nggak bisa pengatur utama. Pengatur utama tuh KPU. KPU yang membuat itunya dasarnya. Iya, makanya jangan aneh-aneh lo komentar. Misalnya caleg terpilih kemudian tidak bisa lagi. Pelantikannya bisa diundur. Ya, ikutin lah. Jadi makanya kalau yang buat kok yang nggak ngerti gitu loh. Akhirnya berubah lagi kan. Nah, seharusnya ya tidak seperti itu. Ya hati-hatilah kalau itu. Saya yakin teman-teman KPU sudah banyak belajar pengalaman. Kita sudah melewati 2024, hampir melewati nih. Ketika hampir melewati, diharapkan tidak statement-statement yang buat blunder akan jadi persoalan. Semoga tidak ada seperti itu. Semoga selesai pemilu, pilpres dan pilkada pun berjalan dengan aman. Tapi ingat, indeks kerawanan pilkada untuk kerusuhan itu lebih banyak di pilkada daripada di pemilu. Itu catatannya tuh. Pilkada indeks kerawanan lebih tinggi. Jadi kenapa? Karena orang dekat. Betul. Misalnya kerusuhan itu, rusuh itu di 11 daerah itu di pilkada. Padahal hanya 170. Pemilu 1-2 hampir tidak ada kerusuhan. Betul. Pembakaran kantor KPU juga enggak ada. Itu di pilkada pembakaran kantor KPU, bukan pada saat pemilu. Dan dapat dibayangkan kerawanan satu lagi, kita tidak pernah melakukan pilkada yang serentak. 545. Bisa dibayangkan. Dalam sejarah tidak pernah. Belum pernah ini ya. Iya. Kalau pemilu kita punya pengalaman, kita punya experience. Kalau pilkada kita nggak punya experience. Pemilu bareng pileg sudah ada experience-nya. Iya. Tapi bareng pilkada serentak ini pilkada serentak nggak ada. Sepanjang sejarah kita tidak ada. Betul. Misalnya nanti kan provinsi bareng kabupaten kota kan satu pilihan bisa 2. Iya. Semua kabupaten kota, Mas. Kalau dulu misalnya ada kerusuhan di A, kabupaten A, maka ada pembantuan teman-teman kepolisian dikerahkan ke situ. Sekarang nggak mungkin. Karena semua polisi menjaga daerah masing-masing. Betul. Itu agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Iya. Makanya saya lagi minta teman-teman Mabes Polri untuk kemudian mempercepat simulasi keamanan kita tahun 2024 untuk pilkada.
Kita lagi nge-push teman-teman polisi dan juga kita lagi nge-push diri kita untuk buat IKP. Oke. Jadi kerawanannya rasanya ya lebih tinggi. Rasanya lebih tinggi. Iya, iya. Ya, semoga aman-aman abadi Aman-aman. negara. Iya, iya. Oke, Tribuners, ini bincang-bincang yang cukup banyak ilmunya dan isinya, informasinya untuk kita semua. Semoga kita doakan teman-teman pengawas pemilu ini tetap sehat, kuat, Amin. kuat secara mental. Iya, jangan baperan. Jangan baperan, Ya, jangan. apalagi kalau dikritik di Instagram. Itu. Bulat tekadnya Iya. untuk memperbaiki kondisi negara ini lebih demokratis, Amin. menjadi lebih maju, caranya memilih pemimpin lebih baik. Demikian, Tribuners, terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak Ketua. Sama-sama, Kang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.